Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai tugas resensi novel yang telah kami buat. Perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Abdul Basit, absen nomor 1. Saya Akmal Ramadhani, absen ke-6. Saya Hadiano, absen ke-8. Saya Hana Soraya, absen ke-9. Dan saya Siti Salwa, absen ke-23. Identitas buku. Judul, Cantik Itu Luka. Novel Cantik Itu Luka ditulis oleh Eka Kurniawan dan diterbitkan di PT Gramedia Utama. Novel ini terbit pada 17 Januari 2018 yang mempunyai 520 halaman. Eka Kurniawan adalah seorang penulis Indonesia kelahiran Tasikmalaya tahun 1975, merupakan alumnus filsafat Universitas Gadjah Mada tahun 1999. Novel Cantik Itu Luka merupakan debut novel pertamanya pada tahun 2002 yang banyak meraih perhatian pembaca sastra Indonesia, sampai diterbitkan ke berbagai bahasa seperti Jepang, Malaysia, serta Inggris. Genrenya dalam penulisan karyanya adalah surrealisme sejarah filsafat. Adapun sinopsis dari Cantik Itu Luka sebagai berikut. Dewi Ayu, seorang perempuan cantik yang merupakan anak dari seorang pemuda beda ibu. Henry dan Onyx Tanner adalah salah satu keturunan Belanda yang lahir pada masa kolonialisme di Halimunda. Pada masa akhir pemerintahan Belanda, saat orang-orang Belanda memilih untuk pergi dari Indonesia, hanya ia yang mengotok untuk tetap berada di Indonesia. Pada zaman penjajahan Jepang, satu persatu orang Belanda ditangkap dan dikirim ke Blodenstad, sebuah penjara yang sangat menjijikan, penuh sesak dengan ketahanan. Tak terkecuali Dewi Ayu di dalamnya. Mereka mengalami kelaparan hebat dan berbagai penyakit menyerang, hingga suatu saat diambillah gadis-gadis muda yang cantik dan nampak sehat. Salah satunya Dewi Ayu yang pada saat itu masih 19 tahun. Dari sebuah kampung halaman, mereka dipindahkan ke sebuah rumah besar dan megah dengan segala kelimpahan di dalamnya. Awalnya mereka diiming-imingi akan dijadikan perawat untuk kebutuhan perang para prajurit Jepang. Nyatanya, setelah berhari-hari hidup nyaman tanpa pelatihan apapun, mereka curiga dan mulai menyadari bahwa gadis-gadis cantik itu akan dijadikan pelacur di sebuah tempat pelacuran yang dikelola oleh Mama Kalong. Oleh karena Dewi Ayu seorang gadis yang tak hanya cantik tapi cerdas dan tegar, mampu lebih dewasa menerima kenyataan pahit tersebut. Karenanya, sikapnya yang tenang membuatnya cepat akrab dengan Mama Kalong. Ia menjadi primadona di tempat pelacuran tersebut. Karena kecantikannya, banyak pria adalah antri demi tidur dengannya. Hingga akhirnya ia melahirkan 4 orang putri. Keturunannya diberkahi paras yang amat cantik, Alamanda, Adinda, dan Maya Dewi, kecuali anak bungsunya yang memiliki wajah sangat buruk rupa. Tapi manisnya di Dewi Ayu meramalnya si cantik. Kejadian-kejadian buruk selalu menimpa keturunan Dewi Ayu. Ternyata kecantikan mereka telah dikutuk oleh roh jahat Magedik, lelaki tua yang dinikahi Dewi Ayu, yang ternyata mantan kekasih Ma Iyang, neneknya Dewi Ayu. Ia menyimpan dendamnya karena sakit hati lantaran cintanya direbut oleh kakek Dewi Ayu untuk dijadikan gundik. Pernikahan Magedik dan Dewi Ayu semakin tidak beres hingga berakhir dengan kematian Magedik yang berusaha bunuh diri dengan terjun dari bukit, persis yang dilakukan Ma Iyang beberapa tahun lalu. Anak pertamanya, Alamanda, menikah dengan So Danco, pemimpin militer masa itu yang tidak dicintainya, tetapi terpaksa menikah karena lelaki itu telah memperkosanya. Hingga mereka memiliki seorang putri cantik bernama Nurul Aini. Anak kedua Dewi Ayu bernama Adinda yang menikah dengan Kamerat Kluwon, pria tampan dan cerdas, pemimpin partai komunis yang sebelumnya dicintai dan amat mencintai kakaknya Alamanda. Mereka memiliki putra bernama Krisan.
Anak yang ketiga, Maya Dewi, yang sejak berumur 12 tahun telah dinikahkan oleh ibunya sendiri dengan lelaki bernama Maman Gandeng, seorang preman yang paling berkuasa di masa itu. Sebenarnya sangat mencintai Dewi Ayu, dengan alasan agar putri kecilnya tidak terjerumus laki-laki seperti kedua kakaknya. Kedua pasangan itu memiliki seorang putri cantik yang diberi nama Rengganis si cantik. Kecantikan Rengganis dan Nurul Aini membuat banyak lelaki menginginkannya, tak terkecuali sepupunya sendiri yaitu Krisan. Ia sangat mencintai Aini tetapi sangat menginginkan tubuh Rengganis, hingga suatu saat ia berhasil menghamili Rengganis. Tetapi ketika ditanya orang-orang, Rengganis mengakui telah diperkosa oleh seekor anjing. Rengganis dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya, membuatnya kabur ke hutan usai melahirkan anaknya. Hal itu membuat sepupunya sekaligus sahabatnya Nurul Aini cemas hingga jatuh sakit. Hal tersebut pula yang membuatnya terpaksa membunuh Rengganis dan membuang mayatnya ke laut. Seorang nelayan menganggap apa yang dilakukan Krisan hanya karena patah hati lantaran memiliki kekasih yang cantik, sehingga menyarankannya untuk mencari wanita yang jelek. Hingga suatu saat Siasen menemukan seorang wanita buruk rupa, tak lain bibinya sendiri, si cantik. Tiap malam Krisan datang hanya untuk bercinta dengan si cantik, hingga suatu saat si cantik terus bertanya, "Kenapa kamu menginginkanku?" Sampai tulisan terdesak dan menjawab, "Sebab cantik itu luka." Kelebihan dari novel Cantik Itu Luka yaitu penulis mampu menyajikan rentetan peristiwa yang kisahnya menarik, tidak mudah ditebak, serta mengandung pesan moral yang sangat banyak. Tak hanya itu, penulis juga menyajikan cerita sesuai dengan alur sejarah perjuangan rakyat Indonesia pada masa pasca kolonial. Sedangkan kekurangan novel ini yaitu alur yang digunakan untuk menceritakan setiap peristiwa cukup kompleks atau terkesan loncat-loncat sehingga membuat pembaca terkadang kebingungan. Kata-kata yang dipakai penulis juga cukup berani atau terkesan vulgar. Banyak juga peristiwa-peristiwa yang tidak logis atau amat jauh dari realita.